Tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu adalah pemimpin dan pembimbing bagi amal perbuatan. Dalam semua aspek kehidupan harus disertai dengan ilmu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang menuntut ilmu diibaratkan seperti seseorang yang memegang pelita di tengah kegelapan. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi semua umat muslim. Karena dengan belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya, kita, khususnya sebagai umat muslim, haruslah lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar. Karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya ataupun dengan nasabnya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Adapun sumber-sumber ilmu dalam Islam, yang pertama yaitu Al-Quran. Islam adalah hidayah Allah dan kitab suci Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang dianut oleh hampir seperempat penduduk dunia. Tidak ada satu buku dan kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal di seluruh dunia, serta dikaji dari berbagai perspektif keilmuan melebihi Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis. Fungsi hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam yaitu memperkuat yang sudah ada dalam Al-Quran dan kita bisa mendalaminya dengan pemikiran yang luas. Yang ketiga, sumber ilmu adalah akal. Adanya akal merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat melahirkan ilmu baru bagi dirinya dan dapat merenungkan serta mengambil pelajaran dari yang dialaminya, serta dapat memahami lingkungannya. Selain ilmu, manusia juga harus menerapkan amal soleh. Sudah sepantasnya jika seorang mukmin memiliki perhatian lebih untuk memperbanyak amal soleh, karena umur seseorang sangatlah singkat dan kematian semakin dekat, serta anak Adam tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemputnya. Dan ketika hari kiamat, semua yang ditimbang hanyalah sebuah amalan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun beberapa keutamaan amal soleh adalah akan membuat hidup menjadi lebih indah dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Buruj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Masya Allah. Adapun keutamaan amal soleh yang kedua, yaitu rezeki, akan diberikan rezeki dan dilapangkan di dunia dan di akhirat. Seperti firman Allah surat Al-Hajj ayat 50 yang artinya,
Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu adalah pemimpin dan pembimbing bagi amal perbuatan. Dalam semua aspek kehidupan harus disertai dengan ilmu, baik itu ilmu berupa amal ibadah maupun amal perbuatan lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Ibnu Qayyim pernah berkata bahwa sesungguhnya ilmu adalah imam bagi amal, penuntun amal, sedangkan amal adalah pengikut ilmu dan bermakmum kepadanya. Semua amal yang tidak mengikuti ajaran Islam, semua amal tidak mengikuti ilmu, maka amal tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya, bahkan menjadi malapetaka bagi dirinya. Oleh karena itu, sangat keliru kalau sebagian orang memandang penampilan orang lain hanya dari banyaknya ia melakukan ibadah, atau hanya mendengarkan berita bahwa dia rajin beribadah. Sekarang, rajin beribadah itu ibadah yang seperti apa yang dia lakukan? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Karena bekerja keras lagi kepayahan, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Menurut salah satu penafsiran dari ayat ini, yaitu dia mengamalkan amal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Sekarang, apa gunanya Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk kita dalam beribadah kepada Allah? Apa gunanya diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan sebaik-baik petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kemudian orang bisa beramal sesuai dengan keinginannya sendiri, dia justru masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari orang-orang seperti itu. Dan semoga kita semua menjadi salah satu orang yang mampu mengamalkan ilmu kita dan mampu menuju jalan yang lurus. Demikianlah kultum saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.